Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pintu Berkat. Di dalam episode-episode sebelumnya, kita disadarkan bahwa seringkali kita berpikir bahwa kelimpahan berarti memiliki lebih banyak. Lebih banyak uang, lebih banyak waktu, lebih banyak harta. Namun, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Kelimpahan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki atau simpan, tetapi dari seberapa banyak yang kita berikan. Dalam episode hari ini, kita akan menyelami konsep ini lebih dalam. Bagaimana kasih yang dibagikan membawa kita kepada kelimpahan yang sesungguhnya. Bayangkan sebuah danau yang terus menerima air, tapi tidak pernah mengalirkannya keluar. Lama-kelamaan, danau itu akan menjadi tergenang dan kehilangan kesegarannya. Sama halnya dengan hidup kita. Jika kita hanya menerima tanpa pernah memberi, kita akan kehilangan sukacita dan kelimpahan yang sejati. Yesus mengajarkan bahwa hidup dalam kelimpahan tidak terlepas dari memberi. Di dalam Lukas 6 ayat 38, dia berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Memberi bukan hanya soal uang atau materi. Memberi adalah soal membagikan kasih, perhatian, waktu, dan tenaga kita kepada orang lain. Dan ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus, Tuhan menjanjikan kelimpahan yang tidak terduga. Salah satu contoh nyata dari kekuatan memberi adalah kisah Andrew Carnegie, seorang pengusaha kaya yang mendirikan ribuan perpustakaan umum di seluruh dunia. Carnegie adalah salah satu orang terkaya di dunia pada masanya. Namun, ia percaya bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan untuk disimpan. Dia menulis dalam esainya, The Gospel of Wealth, bahwa orang kaya memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan kekayaan mereka demi memperbaiki masyarakat. Tentunya, untuk pandangan ini pasti ada pro dan kontra. Carnegie berkata, orang yang mati kaya, mati dengan malu. Keyakinannya ini membuatnya menyumbangkan hampir seluruh kekayaannya untuk tujuan pendidikan dan publik. Karena dia percaya bahwa inilah cara terbaik untuk mencapai kelimpahan sejati dengan berbagi dan memperkaya kehidupan orang lain. Carnegie memahami bahwa kelimpahan bukan tentang menumpuk kekayaan, tetapi tentang menggunakan kekayaan itu untuk menciptakan dampak positif di dunia. Bayangkan, melalui perpustakaan-perpustakaan yang dia dirikan, jutaan orang dari generasi ke generasi telah mendapatkan akses ke pendidikan dan pengetahuan yang mengubah hidup mereka. Inilah salah satu contoh bagaimana memberi dapat membawa kelimpahan yang tak terduga. Jika kita ingin hidup dalam kelimpahan seperti yang Yesus tawarkan, kita harus siap untuk memberi. Memberi bukan hanya sebuah tindakan, tetapi sebuah gaya hidup yang akan mengubah hidup kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Salah satu karakter Kristus yang seharusnya ada di dalam kehidupan orang percaya kepadanya
adalah memberi dan melayani kebutuhan orang lain. Saat kita memberi dengan kasih, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi kita juga membuka pintu kelimpahan dalam hidup kita sendiri. Ketika kita membagikan apa yang kita miliki, entah itu dalam bentuk perhatian, waktu, atau harta, Tuhan berjanji akan memberikan lebih dari yang kita bisa bayangkan. Paulus menulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8, "Siapa yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Dan siapa yang menabur banyak, akan menuai banyak juga." Apa yang sesungguhnya kita peroleh, atau lebih tepatnya apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam bentuk materi, adalah agar kita menjadi efektif bagi kepentingan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kisah lainnya yang menjadi inspirasi bagi kita adalah kisah Oskar Schindler, seorang pengusaha Jerman selama Perang Dunia Kedua. Schindler dikenal karena usahanya menyelamatkan lebih dari 1.200 nyawa Yahudi dari Holocaust dengan mempekerjakan mereka di pabriknya. Satu persatu nyawa-nyawa ini diselamatkan melalui keberanian dan kasih yang Schindler tunjukkan, meskipun itu mengorbankan seluruh kekayaannya. Schindler menggunakan semua yang dia miliki, uang, harta benda, koneksi, untuk melindungi pekerjanya dari kekejaman Nazi. Pada akhir perang, dia hampir bangkrut. Tapi lihatlah, meskipun secara materi dia kehilangan segalanya, Schindler meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada kekayaan. Dia menyelamatkan generasi. Orang-orang yang diselamatkan oleh Schindler menjadi bukti nyata bahwa tindakan memberi yang didasari kasih sayang dapat mengubah dunia. Kisah Schindler menunjukkan kepada kita bahwa kelimpahan bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang kita bagikan. Bahkan ketika itu berarti kita harus kehilangan sesuatu. Kisahnya yang luar biasa ini Anda dapat saksikan dalam sebuah film yang berjudul Schindler's List. Sebelum lanjut, ada sebuah peringatan dari Alkitab untuk kita renungkan. Sebagian besar orang Kristen pasti tidak menyukai apa yang firman Tuhan katakan ini. Ditulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Lalu, bagaimana kita bisa mulai hidup dalam kelimpahan dengan memberi? Berikut beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, berbagi waktu dengan orang lain. Kelimpahan tidak selalu soal materi. Saat kita memberikan waktu kita kepada orang-orang yang membutuhkannya, kita menabur kasih dan sukacita. Cobalah luangkan waktu untuk mendengarkan atau membantu mereka yang ada di sekitar kita. Yang kedua, melayani dengan tulus. Baik di gereja, komunitas, atau lingkungan sekitar. Melayani dengan kasih membuka pintu kelimpahan spiritual dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang ketiga, memberi dengan hati yang murah hati. Apapun bentuknya, uang, tenaga, perhatian, ketika kita memberi tanpa mengharapkan imbalan, kita akan melihat bagaimana Tuhan mencurahkan berkat-Nya secara melimpah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi efektif untuk kepentingan kerajaan-Nya.
Mungkin kita sering merasa bahwa kita tidak punya banyak yang bisa diberikan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, tapi hati di baliknya. Kisah janda miskin yang memberikan 2 peser di Injil Markus 12 ayat 41-44 adalah contoh sempurna. Yesus berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak dari semua orang kaya karena dia memberi dengan seluruh hatinya. Jadi, tidak peduli seberapa banyak atau sedikit yang kita miliki, kita bisa hidup dalam kelimpahan jika kita mau berbagi dengan orang lain. Karena kelimpahan dalam Kristus adalah kelimpahan kasih dan sukacita yang tidak bisa diukur oleh harta dunia. Ketika kita memberi, kita sedang menabur kasih, sukacita, dan kelimpahan. Dan Tuhan berjanji bahwa apa yang kita tabur akan kembali kepada kita dengan takaran yang melimpah. Jadi, mari kita mulai hidup dengan gaya hidup memberi, karena disitulah kita menemukan kelimpahan yang sejati. Jangan lewatkan episode berikutnya teman-teman, di mana kita akan membahas bagaimana berbagi kelimpahan ini tidak hanya memberi berkat kepada orang lain, tetapi juga membuka pintu berkat yang lebih besar dalam hidup kita sendiri. Pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.